Balik lagi ke review garasi Blok O dan seperti udah kedengeran ya tadi, mobilnya udah berisik banget. Pasti kalian tahu nih mobil review apa ya? BMW M4 Competition. Namun kali ini gue nggak ditemenin sendiri sih. Gue ada temennya. Ya, Kenal. gue Adit. Kita kali ini pengen coba nge-review ya BMW M4 Competition ini. Barang-barang pastinya. Barang-barang. Dan kita kulik tentang juga. Ya. So, tonton aja terus videonya sampai habis. Kita kupas tuntas sih mobil yang ada di samping kita ini. Dan tapi kalau depan kan tadi Untuk bagian interiornya ini yang warnanya Dan kali ini kita kayaknya mulai dari siluet eksterior depan kali ya, Dit ya. Oke. Kalau dari gue sih, gue gak suka desain kit grill yang baru ini ya, terlalu manjang kayak ini. Kayak hidung kegedean. Lubang hidung kegedean. Gue sih kurang suka love or hate sih ya. Kalau dari lo gimana? Kalau dari gue pribadi ya, gue ada setujunya, tapi ada nggak setujunya. Kenapa tuh? Gue setuju kalau agak kurang oke dilihat, kalau mobilnya warnanya terang. Oke. Tapi kalau warna mobilnya kayak gini nih, all black kayak gini nih tampilan luarnya, jadi grillnya tuh jadi kelihatan makin ganteng justru. Karena kan emang bawaannya grillnya kan warna hitam kan. Iya. Jadi betul. hitam ketemu hitam tuh jadi nggak norak kelihatannya. Jadi nggak norak kelihatannya Jadi ya. justru bagus. Kalau menurut gua kalau mobilnya warnanya black kayak gini. Ya itu soal apa namanya pandangan orang sih tetap ya, Benar. pendapat orang beda-beda. Love or hate. Tapi tetap ini masih kelihatan banget ya. Desain BMW masih ada kidney grill tetap walaupun Yes. kegedean menurut gue ya. Tapi masih kelihatan BMW dan juga pastinya di sini ada BMW laser light Betul. yang terang banget pasti kan ya. Yang terang banget, dan ini sih menurut gue desain dari si LED lasernya ini juga benar-benar apa ya, kayak ganteng aja gitu. Ganteng Dilihatnya aja ya? ganteng dan emang udah agak-agak futuristik juga ya dari tampilan lampunya ini. Jadi nggak cuma sporty tapi dia emang juga modern. Oke, dan juga di sini pastinya karena ini mobil yang untuk performa ya, di sini Benar. ini aerodinamikanya udah bener-bener pasti Lobang. difungsikan. Lobang Iya. beneran lobang, bukan Bukan cuman bukan lobang-lobang palsu ya. bukan Di lubang sini palsu. dan di sini ini dimaksudkan untuk namanya air curtain. Nanti di Ya. sini anginnya akan disalurkan ke rimsnya di sini nanti. Rimsnya, betul. Betul, dan nanti itu bakal nanti jadi smoothen the air istilahnya begitu. Dan dia emang ngebantu juga angin yang masuk ini ke disc brake dari yang ban depannya. Untuk mendinginkan Pengereman. pastinya. Benar. Dan kita tiba ke eksterior sampingnya dari BMW M4 Competition ini. Dan Ini yang pastinya- paling gue suka. Ini suka, gue juga suka. Dimensinya pas ya untuk wheelbase-nya di sini 2,5 Benar. meter kan ini. Iya. Dan ini ukuran yang pas sekali karena ini coupe 2 pintu pastinya sporty banget. Benar. Dan Gimana? Kalau dari tampak samping apa sih yang lu suka, Pe? siluetnya dari samping, gua ngerasa ini mobil bener-bener buat cowok banget. Karena Cowok emang banget ya namanya coupe ya, yuk. Siapa sih orang nggak suka mobil 2 pintu ya kan? Apalagi yang paling gue demen kalau kita ngebuka pintu ini, yes, frameless. Frameless pastinya, khas coupe ya. Khas coupe, jadi ya ini menambah kegantengan aja dari Iya. mobil ini. Dan Dan- apalagi menurut lo yang paling oke dari mobil ini? Dan ini di sini bisa kelihatan ya spionnya karena gue suka banget BMW, gue pakai E36 sih. Dan ini dari dulu ini untuk M Sport, M Tech segala macam, ini desain dari kaca spion pasti begini selalu. Ya, tetap dipertahanin ya. Iya, Dari zaman tahun 90-an sampai Dari sekarang 90-an. tuh masih dilanjutin model desainnya. Sama. Nih, yang bolong. Knuckle bisa masuk ke sini jadinya. Sebenarnya fungsinya untuk aerodinamis juga ya. Pasti aerodinamika juga tetap. Ya. Dan juga di sini ada side skirt. Bener. Side skirtnya ini karena BMW ada BMW individual ya. Biasanya ini karbon, ini bisa di custom sesuai. Dan di sini ini bukan karbon sih, tapi ini jadi lebih kelihatan lebih sporty sih. Ya. Dan yang terakhir pastinya yuk. Kalau kita mundur ke bawah sini nih. Ini yang paling ganteng dari bagian samping, yaitu si velgnya ini yang bisa terbilang ukurannya juga cukup gede ya. Ring 20, Ring 20. dibalut sama ban lebar banget. Lebar banget ya. 285 285. dengan profil guys. bannya 30, ring 20. Cuman emang bedanya yang depan itu dia lebarnya lebih kecil ya. Dia lebarnya di 275. Kalau yang belakang 285, tapi ringnya sama-sama ring 20. Dan dalamnya lagi ini masih ada rem dari M Sport dan ini high performance-nya. Ya. Ini 2 piston di Ya. bagian belakang dan Benar. di bagian depan 4 piston. 4 piston. 4 Ya. piston jadi benar-benar pakem banget.
Dan ini desainnya, kalian bisa lihat aja sendiri. Desainnya itu benar-benar sporty abis. Dan kita sampai ke bagian belakang dari eksterior M4 Competition ini. Oke. Gimana, Dit? Lagi-lagi gue minta pendapat lo lagi. Gak apa-apa kan? Karena emang kalau bisa dilihat ya dari bagian depan, samping, belakang ini mobil semuanya bisa dibilang ganteng. Kenapa? Karena kalau gua lihat di sini, kita lihat bagian belakang dia ada tambahan ductile. Ductile-nya nggak yang perlu gede-gede, tapi dia udah kasih apa ya, rasa downforce dan yang eksterior estetik itu jadi makin bagus secara estetik. Oke, dan ini benar-benar berfungsi ya guys ya. Benar. Karena di sini ada atap CFRP, carbon fiber reinforced plastic Ya. dari BMW. Dan di sini ada Ini karbon beneran. karbon beneran. Jadi untuk menurunkan center of gravity. Iya. Dan di sini ada lekukan-lekukan ini beneran bisa mengalirkan angin. Emang di sculpture dari BMW. Betul. Untuk ngalirin angin ke ductile ini dan berfungsi untuk real downforce juga. Ya. Dan Kita turun dikit, turun dikit ya, lampu. ya. Ini lampu juga bisa terbilang minimalis aja sebenarnya. Modelnya nggak aneh-aneh. Tapi ini dia nyebutnya dengan 3D light ya. 3D light BMW. 3D light, jadi kita ngelihatnya kesannya kayak emang 3 dimensi gitu kalau lihat dari berbagai sisi, dan ini Oke. benar-benar keren. Keren ya. Dan juga di sini ada diffuser ya. Diffuser ini beneran untuk mengalirkan angin dari bawah. Dan ini Ya. untuk menambahkan downforce dari mobil ini. Dan knalpotnya beneran Dan ini knalpot gede loh. gede banget. Knalpot gede loh. Tangan, as you can see, gue bukan orang yang paling besar di dunia. Gue kecil terhitungannya ya. Tapi kayaknya tangan lu masuk sih. Tangan tapi panas takut. Mau dengerin Jari suaranya aja. Dengerin suaranya. Harus. Harus, Kalau pastinya. M4 suaranya itu udah pasti ganteng. Jadi kalian juga harus dengerin. Betul. Dan kita sekarang bahas suaranya karena knalpotnya ini besar banget. Ya kali ya. Ya. Coba nyalain. Lu Oke. apa gua? Kita coba nyalain aja. Lu aja ya? Kuncinya di Lu gua aja. soalnya. Kuncinya di belakang. Oke. Ya, BMW ini keren banget ya. Karena kiblat gua BMW juga. Wrap it up. Pure inline six BMW. Dan sekarang kita kembali lagi di bagian depan. Dan tapi kalau depan kan tadi udah dibahas ya eksterior. Ini isi di balik kap mesin ini yang kita bakal bahas. Oke. Buka dulu. Buka dulu. Sip. Nah. Ya, ini dia. BMW S58 B30. Kenapa kodenya S? S dari S engine dari BMW itu pasti didevelop sama BMW M Motorsport. Ya. Figurnya gimana, Pe? Jadi kalau kita bisa lihat gitu ya, mesin ini itu kapasitasnya 3000 cc, inline 6 silinder. Makanya tadi turbo ya. twin turbo. Turbo Dan beneran, twin. Bener. Turbonya ada Dan dua. turbocharge ya kalau nggak salah ya. Turbocharge, Bener ya. betul. Twin Dan turbocharge. makanya kalian tadi bisa dengar suaranya juga menggelegar karena ya itu tadi dia inline 6 Six. silinder, inline 6 gitu ya. Dan kapasitasnya 3000 cc ditambah dengan turbocharge, twin turbocharge. Twin turbocharge. Nah, dan kapasitasnya ini dia mengeluarkan tenaganya itu di 590 horsepower dengan torsi maksimalnya di 650 Nm. untuk M4 competition ini pasti figurnya segitu. Dan BMW itu memang sudah tradisinya dari dulu untuk M, apalagi M3, M4. Karena dulu belum ada M4 ya. Ya. Pasti ada M3 Coupe. M3 Coupe. Selalu dipasangkan kecuali di E30 ya. Ya. Di E30 itu pakai inline 4. Tapi itu juga S juga kode S14. Selalu pakai inline 6 dan itu memang party piece-nya dari BMW. Inline 6-nya itu selalu keren banget. Dan juga klaimnya dari suaranya. mereka ya, klaimnya dari mereka itu untuk dengan horsepower dan torsinya sebesar itu, Yap. 0 sampai 100-nya di angka 3,9 detik Oh iya. doang. 3,9 detik doang ya. Gila Untuk mobil yang bobotnya hampir 1,8 ton. bener. M4 dan M3 ini udah nggak enteng lagi, tapi untuk power segini pasti bakal bisa menggerakkan apa namanya, bisa cepet banget ya. Coba, dia penggerak belakang ya, rear wheel drive ya, All wheel drive. all wheel drive. All wheel drive. Tapi bisa di lock diferensialnya jadi belakang doang. Belakang doang. Karena apa namanya, M4 M3 itu signature disc-nya begini. Ya. Wush gitu. Ya bener, Bisa drift. bisa ngedrift. Bisa drift. Control drift, control power slide itu memang udah dari DNA-nya dari M3 dan M3. M4 ini. Ya. Secara keseluruhan sih, tampilan mesinnya juga rapih ya. Rapi banget. Sekarang kita masuk ke dalam untuk ngebahas
interiornya. Ya, welcome to M Town. Di sini kita masuk ke dalam interiornya dari M4 BMW Competition. M4 Competition ya. Ya. Oke. Jadi gimana, Dit, kalau dari sisi Jadi penumpang samping? kalau kalian lihat sendiri tadi bisa dibilang ini black on blue and yellow kayaknya ya. Blue and yellow. Jadi Ada kalau black untuk sedikit. ada blacknya sedikit. Jadi untuk bagian interiornya ini yang warnanya blue and yellow dan ini birunya tuh yang bagus, kuningnya juga bagus, kuning-kuning stabilo gitu dan nggak bikin norak justru. Dan ini Dan yang keren ini ada carbon fiber tambahan-tambahan beneran. karbon beneran di Beneran. sini di bagian dashboard Itu depannya. reduce weight pastinya. Yes. Di sini, dan bisa dilihat di sini juga tengahnya karbon, habis itu setirnya juga karbon. Ya. Chunky Yes. M steering wheel, selalu dari dulu chunky M steering wheel. Di sini ada stitching dari M juga, M juga, pastinya. benar. Badging. Dan hampir semuanya sih kalau kita sentuh di bagian dashboard depan, di bagian pintu, semuanya itu udah soft touch juga pastinya. Nggak mungkin lah ada plastik di mobil BMW M4 Competition ya kan? Iya, dan kalau dibilang, ih, kok kenapa nggak ada panoramic sunroof? Ah, ya nggak, kok nggak, kenapa nggak ada Nggak perlu sunroof? sih harusnya. Nggak perlu sih, Nggak karena di sini ini carbon Karbon. fiber. Karbon. Roofnya carbon fiber buat nurunin Yang titik beratnya ya benar, yang pastinya. tadi kita ya, udah sempat center of- bahas. Iya, Nah, dan Yang enaknya juga di sini, ini tuh untuk posisinya juga, untuk posisi penumpang ya. Ini cukup rendah juga sih sebenarnya itu. oh ya bisa direndahin. Cukup rendah dan ini enaknya juga udah electric seat ya. Udah Dan electric seat. dia Dan bucket ya. dan bakat semi bakat Bakat. lah bisa Semi dibilang bakat semi ya. bakat juga. Jadi ini untuk posisinya enak dan harusnya sih untuk driving positionnya nanti Tio bakal bahas harusnya bisa lebih enak lagi karena driving positionnya harusnya juga enak. Enak ya. Jadi sisi penumpang juga dimanjakan sih ya, Be, ya. Oke. Hmm. Dan sekarang di sisi pengemudinya, BMW itu selalu all about driver ya. Hmm. Ya nggak sih, Dit? Betul. Pasti. Di sini setir jadinya. Di sini ada settingan namanya M1. Terus ada M2 juga. Ini pokoknya kalau misalnya kita di mode comfort atau segala macam, kita pasti langsung diarahkan ke M mode ini. Pokoknya udah ke BMW M4 Competition default setting. Jadi selalu dapat 510 horsepower, 650 Nm, dan juga steering wheel. Ya. Habis itu ke M default setting, suspension segala macamnya pasti ini langsung ke M mode settingnya ini. Dan Ya. juga di sini ada pedal shifter. Ini gede banget pedal shifternya. Karbon pastinya. Karbon lagi. Semua karbon. Semuanya hampir banyak karbon sih emang. Semuanya karbon di sini ya pasti. Dan juga ini posisi mengemudinya udah pas banget. Ya. Di sini. Dan di sini ada infotainment system dan speedometer yang lebih ngarah ke driver. Ya, benar. Balik lagi. Tetap Seperti- dipertahankan sih tetap dari gaya dipertahankan. tahun 90-an sampai sekarang dia Selalu tetap driver oriented jadi. benar. Jadi emang Betul. mengarahnya semuanya ke driver. Gitu. Dan pasti. ini keren banget sih. Maksudnya dia udah menyatu ya dengan instrumen cluster sama si layar infotainmentnya. Jadi tampilannya udah sangat-sangat futuristik. Ditambah yang terakhir yang bikin makin nyaman, makin futuristik, makin modern karena ada ambient light-nya. Oke, ambient lighting dan bisa diganti-ganti. Dan bisa pastinya. diganti-ganti warnanya benar. Dan karena unit ini ada unit garasi Blok O, low miles, 494 miles. Benar. Dan intermezzo dikit, jangan lupa cek unitnya di garasi Blok O. Let's go. Tapi review masih panjang jadi belum let's go ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Dan kita mau bahas kursi belakang ya, karena ini coupe plus tuh ya. Yes. Dan kebetulan Tio badannya lebih kecil, makanya dia aja yang di belakang. Kita coba yuk. Dan ini BTW Oh iya. M4 M-Bosnya Nyala. Bener, Keren tadi kita banget. lupa bahas. Iya. Dan ini keren banget. Keren banget ya. Apalagi kalau kaca filmnya bukan yang gelap, malam hari deh Iya, pasti keren jadi. Jumawa aja gitu. Jumawa jadi ya. Dan kita masuk ke belakang sekarang. Gimana yuk? Posisi mengemudi dulu ya. Yes. Tinggi lu berapa, Pe? Ini tinggi gue di 168 cm. 168 cm. Ini udah posisi mengemudi gue. Dan Gimana juga ini oke sih. Nyaman. Di sini juga ada AC. Iya, Jadi- bener. Jadi ini triple zone. Triple zone. Bisa Walaupun diatur. bisa dibilang ini mobil sport, tapi dia tetap ngedepanin kenyamanannya juga untuk penumpang yang ada di belakang. Iya sih. Ini headroomnya juga masih oke. Legroomnya gimana? Legroomnya oke. Legroom oke ya? Legroom oke sih. Ini Tapi masih harusnya bisa- Kenapa? jarang bawa penumpang lah ya mobil Jarang sih. yang Tapi punya kalau- mobil ini. Tapi kalau kepepet mau bawa penumpang, mau bawa teman buat Masih dia nyaman. diojrak-ajruk di belakang kan gara-gara Bener. ngedrift mulu atau nyetir serampangan nyaman di ya. jalan. Tapi jangan ugal-ugalan di jalan ya. Nggak boleh. Mau bawa jangan Nggak gitu. boleh. Tetap taati peraturan lalu lintas. Tapi di sini enak sih. Enak. Bisa dibilang kulitnya juga oke, kualitinya.
Dan juga masih ada seat belt dari M. yang Masih ada ada embadging yang ada stitchingnya. Nah, jadi ciri kalau khasnya mereka. jadi walaupun lu penumpang belakang gitu istilahnya, kalian masih berasa, oh kita naik M4. Naik M4 sayang. Bawa pasangan di belakang kan. Biasanya orang pacaran double date kan. Bener. Ya, sekarang kita experience gimana sih bawa M4 itu, ya kan, Pe? Jadi kita nggak cuman kasih review dari tampak luar, dalam, dan mesinnya, tapi kita juga cobain rasa dari si M4-nya, rasa bawanya. Rasa M4 kayak gimana ya? Di sini ada M mode. Jadi Ini ada mode ganasnya nggak sih? Ini baru road doang, masih ada sport, Dan masih ada track. Kalau track hati-hati. Jadi Track mobil ini pada dasar ready to track day. track day pasti. Dan pastinya buat track day itu udah ready banget ya, Pe ya. Udah ready bener. Nah, itu. Nah, sama ini ada yang lucu tuh. M-Drift Analyzer. Coba kita pencet deh. Nah, di sini itu kalau misalnya itu dia langsung disconnect sama langsung jadi gerak roda belakang. Ya. Habis itu juga nanti di sini ada bintangnya, jadi seberapa keren driftnya. Rate-nya gitu ya? Ya bisa kayak gitu. Ada seberapa angle driftnya tuh bisa keren. Habis itu nanti pas terakhir kalau udah selesai nanti ada rating bintangnya. Terus habis itu range-nya. Habis itu nanti ngedrift selama berapa yard itu dalam yards apa namanya, berapa meter kali ya, berapa meter untuk ngedriftnya. Dan di sini sih kita bisa lihat ya, mobilnya nyaman. Seperti yang tadi kita bilang ya. Enak kan? Maksudnya walaupun mobil bisa dibilang mobil sport, tapi untuk daily rutin tetap masih banget ya. pede sih Dan buat ini dibawa hari. Dan ini lagi di engine-nya ini bisa diatur secara individual. Nah, benar. Enaknya di sini mobil ini walaupun ada mode apa namanya, mode berkendaranya ya, tapi ini juga bisa di setting secara individual ya. Betul. Mulai dari engine-nya, sasisnya, steering, apa namanya, experience-nya sampai ke braking system-nya. Betul, enak banget ya jadinya. Dan di sini juga ada tombol untuk apa namanya, membuka katup di knalpotnya. Di sini kita matiin dulu kali ya biar agak adem sedikit, karena ini kita di jalan komplek, nggak boleh terlalu berisik. Tapi saya juga pengen ngerasain jadinya kan gitu. Dan di sini coba digas sedikit ya. Wah, ngejambak banget sih ini ngerasanya. Dan walaupun mobil 100 dong. sorry 100. Dan walaupun juga mobil ini masih pakai torque converter ya dari ZF 8 HP transmission itu, tapi perpindahannya tadi smooth, juga cepet. Jadi nggak perlu, rasanya kayak nggak perlu pakai dual clutch lagi juga udah oke, dan lebih smooth. Karena dual clutch itu nggak enaknya dan jerky kan, bener. Dan sebenarnya yang kenapa dia perpindahannya cepat, karena ini sebenarnya ada 8 percepatan kan. Betul. 8 percepatan yang akhirnya membuat mobil ini secara tenaga gede, tapi untuk konsumsi bahan bakar juga nggak begitu boros ya. Betul. Karena perpindahan giginya cepat, percepatannya juga sampai 8 speed. Betul. Dan juga radius putarnya enak ya. Kayak bawa seri 4. Enak. Kayak bawa seri 4 biasa. Dan ya udah tuh. Ini buat cruising kita ademin dulu ininya knalpotnya. Ya udah kita bisa cruising dengan santai. Ini buat long distance cruiser kalau misalnya kita mau ke Surabaya pakai tol terus. Ini pasti bakal enak, bakal enak banget. Apalagi kan udah ada cruise control ya. Ada adaptive cruise control segala macam udah lengkap semua di sini. Karena ini masih BMW M, yaitu dari kasta tertinggi dari BMW. Tipe semua fiturnya ada. Benar. Gitu. Palingnya cuma nggak ada panoramik, tapi ya tapi kan digantinya sama karbon. Iya. Jadinya. Jadi mau pilih kaca atau pilih karbon? Betul. Gitu. Dan juga yang paling saya suka dari BMW itu adalah weight distribution mereka. Mereka itu memang berat mobil ini kan bertambah banget ya, Pe ya. Pasti. Ke hampir 1,8 ton seperti yang udah dibilang. Tetapi engineer dari BMW itu selalu pintar untuk menempatkan bebannya jadinya. Jadi mobil terasa enak handlingnya, tapi masih nyaman. Handlingnya nih yang gue rasa ya sebagai penumpang aja, ini ya udah pastilah nggak ada limbung, karena memang center of gravity-nya nih bagus nih mobil. Iya betul. Apalagi ditambah dengan ban yang lebar. Bener banget. Nah, kayak gantian deh. Boleh deh, gue yang cobain juga dong. PP ini adalah Mercy fanboy. Kalau gue ini BMW fanboy. Jadi kiblat kita berdua ini sebetulnya berbeda. Tapi apakah saya akan mengganti kiblat? Ini apa namanya?
terselubung buat apa namanya buat ganti dia keyboardnya itu Sekarang kita tukeran. sekarang kita tukeran. Bingung ya lihat shifternya. Karena ini emang agak sedikit berbeda ya, yuk, shifternya. Oke, betul. Jadi dia perpindahan giginya kalau kita mau ke P, parking, kita tinggal klik aja nih Pencet tombol ini. P-nya di sini, Ah. gitu ya. Tapi kalau kita mau ke R, kita geser ke kiri dan ke atas sedikit. Nah, See, itu langsung dia langsung kamera mundur. parking. Dan fitur dari mundurnya ini dia ada kamera mundur dan kamera 360-nya pasti. Itu Dan ada parking assist. Jadi dia assist. bisa parkir sendiri. sendiri. Dan itu pastinya. Dan untuk majunya gimana, Pak? Majunya kita tinggal geser ke kanan. Ini dia udah posisi D. So, Nah, gitu. Dan gue Apa tambahin tuh? sedikit ya. apa tuh? Oh Apa iya, tombol ini? apa tombol Ini yang naik turun seperti adalah untuk mengatur velocity atau keganasan dari perpindahan giginya. giginya yang tadi. Gitu. Benar. Jadi kalau mau kalem-kalem aja ya Tapi dingin kayaknya aja. kita pengen coba yang agak sedikit ganas, boleh nggak? Boleh. Silakan aja. Silakan. Dan yang paling gue demen di sini adalah banyak sekali emblem-emblem dari Embadging. M. Jadi kita selalu diingatkan gitu lah rasanya. Kita lagi kita naik M4. naik mobil M4 competition. So, Betul. let's try. Let's try ya. Sekarang Adit ini adalah Mercy fanboy. Apakah dia bisa berpindah setelah naik BMW M4 competition ini? Mari kita lihat aja. So gimana Coba dulu. experience-nya? Yang pasti secara driving position ya, ini sangat-sangat sporty, tapi sangat-sangat ergonomis sih, Ya bisa udah, Adit. dibilang. Kita coba steeringnya kita ubah ke sport. Tapi settingan semuanya masih comfort. Ini kita U-turn dulu ya. U-turn dulu ya. Sepertinya guys. Kita U-turn dulu. Cobain aja. Setirnya lebih berat nggak? Kayak jadinya. Oh iya benar. Lebih berat ya? Setirnya lebih berat. Setirnya lebih berat. Oke. Setirnya lebih berat ya jadinya. Lebih berat bener. Langsung berasa loh. Ya, langsung berasa. Karena langsung dia lagi berasa mode ya. sport ya. Lagi mode sport. Dan di sini kita coba sasisnya jadi lebih sport. Pasti akan lebih sedikit stiff. Stiff jadinya Dari- ya pastinya. Itu. Oke. Sasisnya oke, segala macam. Sama untuk sedikit disclaimer. BMW itu kalau misalnya di Sport Plus atau di mode Sport Plus itu dia biasanya langsung mematikan traction control ya. Control Jadi ya, benar. itu kalau kalian yang nanti alhamdulillah bisa kebeli mobil ini, amin saya doakan. Gitu. Hati-hati, Harus hati-hati hati gitu. Karena mobil ini tenaganya besar, banget. nggak bisa langsung dibujak gitu Iya. aja, nggak bisa bujak sembarangan, takutnya malah melintir. Malah melintir. Itu yang benar. berbahaya. Karena memang pada dasarnya mobil ini tuh dia smooth, jadi dia bukan yang langsung ngeluarin horsepower-nya di depan, tapi dia secara bertahap gitu ya. Iya, Jadi betul. sampai ke RPM linear. Jadi Betul. sampai ke RPM sekian ribu pun dia tenaganya nggak habis-habis. Dan untuk sistem all wheel drive-nya cobain dong. Cobain Saya aja pengen dikit, coba tarik dikit klik aja. karena tadi kan Oke. pembahasannya di tombol ini itu Iya. kita menambah horsepower ya. Maksudnya Ya, untuk jadi settingan horsepower-nya ke- jadi lebih benar M karena default setting. M default setting yang Yap, dimana ini betul. bisa dibilang mode buasnya lah ya. Betul sekali. Itu ya. Dan Iya. pada saat manuver seperti ini aja tuh mobilnya nggak Sekali ngebuang kali, kiri nggak- kanan nggak buang kiri dan kanan, dia stabil. benar-benar tetap stabil. Tetap stabil ya. Gila nih mobil, tapi masih nyaman sekali. Masih nyaman. Pakai pedal shift ya tadi ya? Iya. Masih pedal shift. Kita coba ya nanti pada saat jalan agak Lebih kosong enak. lagi. Nah, ini di sini ini pure dari bunyi knalpot. Ya, betul. Kita kedengeran, tetapi di sini ada enhance dari sound systemnya Sound juga. Sound systemnya juga ikut mengenhance dan sejujurnya suaranya masih enak, Masih enak. masih enak. Nggak yang mengintimidasi gitu. Nggak Kita mengintimidasi, yang di iya. dalam juga ngerasanya masih nyaman karena Masih nyaman. suaranya tuh nggak yang masuk ke dalam yang jadi Dalam. annoying gitu lah. Annoying nggak sampai sih ya, Dit ya. Keren sih tapi ini mobil ya. So, pindah kiblat. Kita harus cobain lagi. Nice. Nice. All wheel drive semua, jadi kita ada assurance juga untuk tetap merasa aman gitu. Wah, ini luar biasa. Sudah cukup. Nah, cukup edit. Sudah cukup. Kayaknya mobilnya serem tapi masih enak gitu. Tapi kesimpulannya sih menurut gue ya, untuk bener yang tadi kita bahas, mobil ini tuh untuk daily routine juga masih enak. Oke. Karena masih nyaman. Terus dibawa buat ngebut, ini Masih juga oke. Jadi Oke. kesimpulannya buat kalian-kalian yang lagi cari mobil untuk dipakai harian, Oke. tapi kalau pengen diajak ngebut juga bisa, Oke. diajak santai bisa.
mungkin M4 Competition ini bisa jadi salah Pas ya, satu alternatif pilihan Iya. kalian sih. gitu. Dan nggak malu-maluin. Nggak Buat malu-maluin. diajak nongkrong tuh, Buat aja nongkrong masih bisa benar. gitu. Dan warna hitam ini, All black. all black ini bener-bener nggak tahu ya. Saya ngelihat M4 itu masih agak biasa aja sebelumnya. Bukannya jelek atau gimana. Ini opini pribadi saya. Tapi begitu kemarin dikabarin, nih ada M4 hitam mau datang. Ngeliat fotonya, wow, sangar banget. Image-nya berbeda jauh dibanding warna-warna yang terang gitu. Dan BMW juga menyediakan standar 16 warna di BMW M4 ini, BMW Indonesia ya. Tapi ada individual package juga Ya. dari BMW. Customize. Itu ada 90 warna yang bisa dipilih. Dan itu benar-benar opsinya keren banget. Namun saran saya pribadi, warna hitam ini keren banget. Ya, sudah berakhir review ini ya. Kita udah nyobain mobil yang enak, keren banget, dan Ya. refine sekali dari insiden BMW Jerman ya, Pe, ya. Nyaman, dibawa kenceng tetap nyaman. Mau kenceng masih nyaman ya. Keren banget pokoknya. Jadi So, M4 Competition ini kesimpulannya kalau dari lu gimana ya? ini mobil sport harian yang masih bisa kencang ya. Kalau misalnya ada supercar masih bisa nyaingin. Tapi di sisi lain ini masih nyaman juga mobil ini. Benar. Dan ini mobil keren banget, Esin kayak gimana. Walaupun opini pribadi gue masih nggak berubah ya, gue masih gak suka grill depannya. Tapi Esin overall mobil ini pokoknya mau dipakai dalam semua situasi kondisi, pokoknya masih enak banget. Masih worth it ya? Iya, memang gue setuju banget sama yang Tio bilang tadi, karena memang bisa dibilang walaupun mobil ini buas, tapi dipakai untuk daily rutin, untuk sehari-hari itu juga masih Nyaman. oke, masih nyaman. Masih nyaman banget. Jadi nggak perlu kayak khawatir nggak nyaman atau takut overheat dan lain sebagainya, nggak perlu, Nggak, karena emang nggak. mobil ini masih dibuat juga untuk kenyamanannya. Yap. So, berakhir sudah review kali ini. Ya, Kalian pasti penasaran kan unitnya di mana? Jadi di mana lagi? kalau bukan di Garasi Blok O. Yes. Jadi tunggu apa lagi? Mending cek unitnya langsung di Garasi Blok O. Dan juga kita akan biasa dilayani dengan sales dan juga pelayanan dari Autospektor, dan itu pasti ada garansinya juga. Jadi kalian nggak perlu takut beli mobil bekas di Garasi Blok O. So, tunggu apa lagi? Cek unitnya sekarang di Garasi Blok O. Gue Wira, dan gue Adit. Jangan lupa Dadah. like, comment, share subscribe. Bye-bye. channelnya Garasi Blok. Bye-bye. Bye-bye. See you. See you.